Bab 1571. Terjadi keheningan di ruangan itu untuk beberapa saat. Tok tok tok. Terdengar ketukan di pintu. David menghela napas lega. Ia tidak menyangka suatu hari, ia akan dibuat terdiam oleh seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun. Tentu saja Marley yang mengetuk pintu. Kalau saja gadis itu tidak mengetuk pintu untuk menyela pembicaraan mereka berdua, David takut gadis nakal itu akan membeberkan semuanya tentang dirinya. Masuklah. David bahkan tidak bertanya siapa orang itu sebelum mempersilakan mereka masuk langsung. Dia telah menarik kembali kekuatan pikirannya setelah mengetahui situasi di sekitarnya, dan sekarang dia hanya mengobrol dengan Peggy. Pertanyaan yang terus ditanyakan gadis kecil itu membuat David sakit kepala, sehingga dia tidak menyadari kehadiran orang di luar pintu. Setelah Peggy selesai berbicara, dia masih menunggu pujian dari Tuan David. Akan tetapi, ia diganggu oleh ketukan di pintu, yang membuatnya kesal. Dia cemberut dan memiliki ekspresi kesal di wajahnya. Marley mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki ruangan. Penampilannya seperti biasa. Jelas, dia sudah menenangkan diri. Marley, panggil David. Ibu, teriak gadis kecil itu dengan sedih. Peggy, apa yang kau bicarakan? Kau tampak sedikit tidak senang. Apakah Tuan menindasmu? Marley berpura-pura tidak tahu. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Saat dia hendak berbicara, David menjawab di depannya, Marley, kita tidak sedang membicarakan apapun. Aku sedang bercerita pada Peggy. Akhir cerita terakhir tidak berakhir bahagia, jadi itulah mengapa dia sedikit tidak bahagia. Begitu ya, Peggy, kamu salah. Karena kamu ingin cerita, kamu harus menghargai akhir ceritanya, Marley mengkritik dengan lembut. Tidak apa-apa, Marley. Dia hanya anak kecil. Wajar saja kalau dia sedikit emosional, saran David dari samping. Terima kasih, David, karena telah menceritakan kisah itu padanya, Marley berterima kasih. Kau terlalu baik, Marley. Ini hanya masalah kecil. Marley menghampiri Peggy dan memeluknya. Gadis kecil itu masih sedikit marah. Dia meronta beberapa kali sebelum membiarkan Marley memeluknya tanpa melepaskan diri. Waktu hampir habis. Para perompak luar angkasa akan segera menerobos pertahanan kapal dagang tersebut. Marley tidak ingin membuat putrinya khawatir, jadi dia mengusap hidung Peggy dengan jarinya. Gadis kecil itu menghirup sedikit aroma wangi dan dalam beberapa detik, dia tertidur dengan tenang. Baru kemudian Marley menatap David, dan berkata dengan serius, David, ada yang ingin kutanyakan padamu. David telah memperhatikan gerakan Marley. Dikombinasikan dengan keputusasaan yang dialaminya saat ini, dia mungkin tahu apa yang ingin dikatakan pihak lain di dalam hatinya. Namun, David tidak mengatakannya dengan lantang atau mengatakan dia bisa menyelesaikannya, tetapi malah menjawab, Marley, silakan. Kita bertemu dengan bajak laut luar angkasa, dan mereka adalah jenis yang paling kejam. Dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Mereka akan menerobos pertahanan kapal dagang dalam waktu dekat, kata Marley, langsung ke intinya. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap David. Ia berharap David akan mengatakan padanya, Marley, jangan khawatir, mereka tidak berani berbuat apa-apa di dekatku. Jika memang demikian, maka David pastilah seorang tokoh penting dari suatu kekuatan besar. Namun, kata-kata David selanjutnya benar-benar mengecewakan Marley. Begitu ya, apa yang kau inginkan dariku? Tanya David. Marley kehilangan semua harapan. David tidak dapat menghadapi kelompok bajak laut luar angkasa ini. Kalau begitu, dia hanya bisa memilih pilihan kedua. David, aku ingin menitipkan Peggy padamu. Begitu mereka menyerang nanti, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan kesempatan bagimu dan Peggy untuk melarikan diri. Aku harap kau bisa membesarkan Peggy. Marley menatap gadis kecil di pelukannya dan berkata, tapi Marley, bisakah kita melarikan diri? Lawan belum mengirimkan orang terkuat mereka, tanya David lagi. Bab 1572. Tidak masalah. Kalau aku tidak bisa segera melarikan diri, aku akan meminta mereka melepaskanmu dan Peggy. Kalau tidak, aku akan langsung mati di depan mereka. Tidak banyak wanita di kapal ini, dan bajingan-bajingan itu tidak akan rela membiarkanku mati,
kata Marley tegas. Dia tahu betapa menariknya dia di mata kaum pria, apalagi bagi para bajak laut luar angkasa yang belum pernah melihat wanita di sekitarnya. Bahkan di galaksi tempat keluarga Jung berada, ada banyak pria yang terpesona oleh Marley. Jika dia mengancam nyawanya sendiri dengan para perompak luar angkasa, peluang putrinya dan David untuk selamat sangatlah tinggi. David mengerti. Marley ingin menggunakan tubuhnya sebagai ganti kesempatan untuk bertahan hidup bagi dirinya dan Peggy. Ini mungkin adalah kasih sayang seorang ibu. David tidak menyangka Marley akan melakukan ini untuknya. Semua yang dilakukan Marley adalah demi putrinya Peggy. Sekalipun David tidak berada di kapal ini sekarang, ia tidak akan tinggal diam saja jika ia bertemu dengan ibu dan anak seperti ini. Marley, sebenarnya, David baru saja hendak mengatakan dia bisa mengalahkan orang-orang itu. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, kapal itu tiba-tiba berguncang. Pertahanannya hampir ditembus. Membanting. Pintu kemudian dibuka dengan kasar. Fraser berdiri di pintu. Dia buru-buru berkata dengan ketakutan di matanya, "Nona, pertahanan kapal dagang akan ditembus oleh bajak laut luar angkasa. Tolong pikirkan cara." Marley langsung berdiri, berjalan ke arah David sambil menggendong Peggy, dan menyerahkan Peggy di pelukannya kepada David. Kemudian, ia berbisik di telinga David, "David, aku akan mempercayakan Peggy padamu. Tolong pastikan ia tumbuh dengan bahagia." Setelah berkata demikian, dia meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh ke belakang. Ketika dia berbalik, 2 tetes air mata jatuh di wajah David. Itu sedikit keren. David menyekanya dengan tangannya dan memegangnya di depan matanya. Kedua air mata itu melambangkan cinta Marley yang tanpa pamrih kepada putrinya Peggy. Sekalipun dia di neraka, dia harus melindungi keselamatan putrinya. David dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada wanita seperti Marley jika dia jatuh ke tangan bajak laut luar angkasa ini. Neraka yang sebenarnya adalah menghadapi pelecehan dari puluhan atau bahkan ratusan bajak laut luar angkasa. Dia akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Setelah Marley dan Fraser meninggalkan ruangan, David menggendong gadis kecil Peggy dan melepaskan kekuatan pikirannya. Sebuah perisai transparan terbentuk sebelum pertahanan kapal dagang hendak ditembus. Dengan intensitas kekuatan pikirannya, bahkan jika bajak laut luar angkasa alam semesta terus menyerang sampai mereka mati, mereka tetap tidak akan mampu menembusnya. David ingin melihat apa yang akan dilakukan para perompak luar angkasa jika mereka tidak dapat menerobos pertahanan kapal dagang tersebut. Pada titik ini, dia tiba-tiba tidak ingin orang-orang ini mati terlalu cepat. Dia juga ingin membiarkan mereka mengalami kematian dalam ketakutan. Bab 1573. Setelah Marley meninggalkan kamar David, dia mengumpulkan semua pusat kekuatan alam semesta di kapal dagang dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Jumlah keseluruhannya lebih dari 20 orang. Yang terkuat tentu saja Marley, seorang Infinity Ranker puncak. Lalu ada Fraser, kepala pelayan senior keluarga Jung, yang kekuatannya telah mencapai akhir peringkat Infinity. Ada pula 2 Infinity Ranker tengah dan 3 Infinity Ranker pemula. Sisanya selusin adalah Celestial Ranker dan Cosmos Ranker. Jika kekuatan ini dibandingkan dengan bajak laut luar angkasa di luar kapal dagang, perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar, dan kedua belah pihak masih bisa saling bertarung. Meski ada banyak bajak laut luar angkasa, dengan Marley sebagai puncak Infinity Ranker, belum bisa dipastikan siapa yang akan menang. Akan tetapi, anggota inti bajak laut luar angkasa belum turun dari kapal perang hitam itu. Jika lawan tiba-tiba mengirimkan Ranker Infinity puncak, keluarga Jung tidak akan memiliki harapan untuk menang. Selain itu, puncak Infinity Ranker bahkan bukanlah kekuatan tempur terkuat dari kelompok bajak laut luar angkasa ini. Dari sudut pandang manapun, keluarga Jung berada pada posisi yang kurang menguntungkan. "Nona, pertahanan kapal dagang akan ditembus. Hanya tersisa 1%, teriak seseorang. Marley dan orang-orang kuat di belakangnya menjadi tegang. Begitu pertahanannya jebol, mereka akan langsung menyerang dan bertarung sampai mati dengan lawan. Tidak seorang pun berpikir untuk melarikan diri.
Mereka hanya bisa memusatkan kekuatan dan bertarung sampai mati setelah menghadapi bajak laut luar angkasa yang paling kejam. Melarikan diri hanya akan membuat mereka mati lebih cepat. Marley segera mencoba memikirkan cara untuk menciptakan celah bagi David. Waktu berlalu dengan lambat. Beberapa detik, 10 detik, setengah menit, 1 menit, 3 menit. 3 menit penuh berlalu, tetapi 1% terakhir pertahanan kapal dagang tidak tertembus. Oh, apa yang terjadi? Semua orang di kapal dagang itu merasakan ada sesuatu yang salah. Bagaimana mungkin pertahanan 1% itu tidak tertembus setelah 3 menit? Apakah lawan berhenti? Namun, mereka dapat melihat dari ruang kendali kapal dagang bahwa bajak laut luar angkasa di luar masih menyerang dengan sekuat tenaga mereka. Meskipun demikian, pertahanan kapal dagang berhenti pada 1% dan tidak berkurang lebih jauh. Fenomena aneh seperti itu membangkitkan rasa penasaran yang besar dalam hati setiap orang. Tidak hanya Marley dan yang lainnya menyadari ada sesuatu yang salah, tetapi para perompak luar angkasa di luar juga merasakannya. Saat mereka menyerang tadi, mereka bisa merasakan pertahanan kapal dagang melemah. Namun, hingga 3 menit yang lalu, tidak ada yang berubah, tidak peduli bagaimana mereka menyerang. Lapisan pertahanan tipis yang tersisa tidak dapat ditembus. Ini agak di luar pemahaman mereka. Jika sebagian Eternal atau Eternal tiba-tiba muncul dari kapal dagang, mereka semua akan musnah. Semua orang mengerti itu. Akan tetapi, sulit bagi para perompak luar angkasa untuk memahami mengapa mereka dihentikan ketika kesuksesan mereka sudah di depan mata. Yang lebih penting adalah mereka belum pernah mendengar tentang hal ini. Hal ini, ditambah dengan serangan mereka yang tidak berhasil, membuat para perompak luar angkasa secara bertahap mulai merasa ingin mundur. Serangan mereka juga mulai melemah. Hal yang tidak diketahui selalu menjadi hal yang paling menakutkan. Bahkan jika sebagian Eternal muncul di kapal dagang, mereka tidak akan merasa gelisah seperti sekarang. Perubahan situasi tentu saja tidak luput dari pandangan anggota inti bajak laut luar angkasa di kejauhan. Bab 1574. Mereka telah memperhatikan ke dalam kapal perang. Bos, aneh sekali. Berdasarkan kerusakan yang kita sebabkan pada kapal dagang dengan serangan pertama, mustahil kita masih belum berhasil menembusnya setelah sekian lama, kata salah satu perompak inti angkasa. Sepertinya kapal dagang ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Bos menatap kapal dagang yang tidak jauh dan berkata dengan penuh arti. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita tunggu. Jika masih tidak berhasil setelah 5 menit, maka kalian para Infinity Ranker puncak harus pergi dan melihat apa yang salah. Ya, bos. Beberapa inti bajak luar angkasa yang berada di puncak Infinity Rank membalas pada saat yang sama. Kapal perang hitam tidak bergerak, dan bajak laut luar angkasa terus menyerang. Setelah 5 menit, kapal dagang itu masih dalam keadaan yang sama seperti 5 menit yang lalu. Tidak ada yang berubah. Marley dan yang lainnya tidak tahu harus berkata apa lagi. Ini juga pertama kalinya mereka menghadapi situasi aneh seperti itu. Mereka jelas hanya memiliki 1% kekuatan pertahanan tersisa, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda melemah setelah puluhan pembangkit tenaga alam semesta menyerang mereka selama 8 menit penuh. Dengan kata lain, kelompok bajak laut luar angkasa ini melemahkan hampir 40% pertahanan kapal dagang dalam waktu sekitar 20 menit. Akan tetapi, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap 1% terakhir yang tersisa setelah 8 menit. Saya tidak mengerti. Mungkinkah keluarga itu diam-diam merombak kapal dagang ini dan memperkuat pertahanannya? Ini adalah satu-satunya kemungkinan. Kami tidak punya penjelasan lain. Tetapi apakah keluarga tersebut memiliki sarana seperti itu? Bahkan Marley, 3 senior inti teratas dalam keluarga Jung, tidak mengetahui hal itu. Sepertinya keluarga itu masih belum siap menerima aku berintegrasi ke dalam keluarga dan selalu menjagaku. Marley berpikir dalam hati, apapun yang terjadi, fakta bahwa kapal dagang itu tidak dibobol merupakan berita baik bagi orang-orang yang ada di kapal dagang itu. Tidak peduli apakah itu anggota keluarga Jung atau seseorang yang disewa Marley dengan banyak uang, tidak ada satupun dari mereka yang mau mempertaruhkan nyawa mereka jika mereka bisa menghindari menghadapi para bajak laut luar angkasa. Nona Jung,
Apa yang terjadi? Seseorang mengungkapkan keraguan yang ada di hatinya. Dia bukan satu-satunya yang memiliki pertanyaan seperti itu. Semua orang bertanya-tanya hal yang sama. Kalian semua tidak perlu merasa kagum. Ini adalah salah satu cara cadangan yang diatur oleh keluarga Jung. Pengiriman ini membawa semua harapan keluarga Jung. Tentu saja, kami telah mempertimbangkan berbagai situasi dan membuat persiapan, jawab Marley dengan tenang. Dia tidak benar-benar tahu sumber perlindungan itu. Namun, sebagai penanggung jawab kapal dagang ini, Marley tidak bisa menunjukkan ketidaktahuan seperti orang lain. Kata-katanya meyakinkan semua orang yang hadir. Begitu ya, kenapa Anda tidak mengatakannya lebih awal, Nona Jung? Kami sudah khawatir begitu lama dan kami pikir kami harus bertarung sampai mati dengan para perompak luar angkasa ini. Ya, Nona Jung, Anda sangat tidak masuk akal. Kami semua mengira kami akan mati hari ini. Dua orang yang berbicara adalah para Infinity Ranker menengah yang direkrut oleh keluarga Jung dengan harga yang sangat mahal. Karena ini adalah rencana cadangan, aku pasti tidak bisa menggunakannya sampai saat-saat terakhir. Kamu telah mengumpulkan begitu banyak uang, jadi kamu seharusnya mempertimbangkan segala macam kecelakaan. Marley menjawab dengan tenang. Tentu saja, kami tahu itu. Kami siap untuk bertarung sekarang, tetapi Nona Jung, berapa lama 1% kekuatan pertahanan terakhir bisa bertahan? Dan tingkat serangan apa yang bisa diblokirnya? Tokoh inti dari bajak laut luar angkasa belum keluar, dan menurut situasi saat ini, mereka pasti tidak akan bisa duduk diam. Maaf, ini salah satu rahasia keluarga Jung, jadi aku tidak bisa memberitahumu. Kau hanya perlu menunggu dengan sabar. Jika mereka tidak bisa memecahkannya, semuanya akan baik-baik saja bagi kita. Jika mereka memecahkannya, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Nona Jung, setidaknya Anda harus membiarkan kami siap secara mental. Jika Anda begitu tertutup, bagaimana kita bisa bekerja sama untuk melawan para perompak luar angkasa itu, benar kan? Benar sekali, Nona Jung, masalah ini menyangkut hidup kami, jadi tolong katakan yang sebenarnya. Semua orang yang disewa untuk berada di sini mulai membuat keributan. Meskipun anggota keluarga Jung tidak berbicara, mereka juga ingin tahu. Bab 1575. Marley tidak tahu harus berbuat apa saat menghadapi pertanyaan semua orang. Dia tidak bisa membuat semua orang marah. Namun, dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi bagaimana dia harus menjelaskannya. Saat Marley tengah memikirkan solusinya, beberapa orang tiba-tiba muncul dari kapal perang hitam di kejauhan dan segera mendekati kapal dagang itu. Nona, lebih banyak orang datang dari kapal perang seberang. Teriak seorang anggota staf. Suaranya segera memecah kesunyian suasana. Perhatian semua orang pun teralihkan, dan mereka menoleh. Mereka melihat 4 perompak luar angkasa menyerbu ke arah kapal dagang bagaikan 4 kilatan. Ketika Marley melihat keempat orang itu dengan cepat mendekati kapal dagang, dia tahu mereka tidak sederhana. Mereka seharusnya berada di 4 puncak Infinity Ranker dan kekuatan mereka sama dengannya. Jika pertahanan kapal dagang itu hancur, mereka tidak akan mempunyai kesempatan menang sama sekali. Jika ada 4 Infinity Ranker puncak, Marley hanya bisa menghalangi 1. Selain dirinya, mungkin hanya Fraser, mendiang Infinity Ranker, satu-satunya orang di kapal ini yang bisa bertahan dari 1 pukulan. Yang lainnya bagaikan semut di hadapan 3 Peak Infinity Ranker. Tolong blokir serangan mereka. Semua orang di kapal dagang berdoa dalam hati. Saat semua orang menyaksikan dengan panik, keempat bajak laut luar angkasa yang berada di puncak Infinity Rank menabrak kapal dagang dengan kecepatan ekstrim. Bang 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 bang. 4 ledakan keras bergema di telinga semua orang. Namun, adegan yang mereka bayangkan tidak muncul. Kapal dagang itu masih utuh. Marley dan yang lainnya bahkan tidak merasakan guncangan dan guncangan sedikitpun. Keempat bajak laut luar angkasa yang berada di puncak Infinity Rank sangat yakin bahwa mereka dapat menembus pertahanan terakhir kapal dagang dengan 1 pukulan. Lalu, mereka akan menanggung sendiri segala sesuatunya. Namun, saat mereka menyentuh kapal tersebut, mereka segera menyadari bahwa mereka tidak menyerang kapal dagang.
Ini jelas merupakan benteng militer yang tak tergoyahkan. Ketika serangan mereka menimpa kapal dagang, mereka seperti orang biasa yang meninju gunung. Bukan saja mereka tidak mengguncang gunung sama sekali, tetapi sebaliknya, tubuh mereka juga terbang mundur karena inersia yang besar, menunjukkan kepada semua orang bagaimana mereka akan kembali ke kapal mereka. Semakin kuat serangan mereka terhadap kapal, semakin besar pula kekuatan pantulannya. Selain itu, David juga menggunakan trik kecil secara diam-diam yang menyebabkan keempatnya menderita luka serius. Saat mereka terbang kembali, semua orang muntah darah. Pemandangan itu mengejutkan semua orang yang hadir. Bukan hanya Marley dan yang lainnya yang tercengang, bahkan 3 bajak laut luar angkasa terkemuka di kapal perang hitam juga terkejut. Keempat Infinity Ranker Puncak tidak hanya gagal menembus pertahanan kapal dagang tetapi malah terluka parah. Apa alasannya? Bab 1576. Apa kapal dagang di depanku ini? B. Bagaimana ini mungkin? Apakah aku berkhayal? Pukulan habis-habisan dari 4 Infinity Ranker Puncak bahkan tidak mengguncang kapal terkutuk itu sama sekali, dan mereka juga terluka. Apakah itu kapal dagang atau benteng militer bergerak? Salah satu dari 3 perompak luar angkasa terkemuka bertanya dengan tidak percaya. Ayo, kita pergi bersama. Aku ingin melihat seberapa tinggi kekuatan pertahanan kapal dagang ini, kata bos dengan wajah muram. Di dalam kapal dagang, Marley dan lainnya telah pulih dari keterkejutan. Nona Jung, pasti sulit sekali bagimu menyembunyikan ini dari kami. Kau jelas punya pertahanan yang kuat, tapi kau belum memberitahu kami selama ini, membuat kami sangat takut. Kupikir kita semua akan mati menghadapi kekuatan penuh dari 4 Infinity Ranker Puncak. Seorang pria di pertengahan Infinity Ranker memaksakan senyum. Benar, kan, Nona Jung, hatiku yang kecil tidak tahan dengan rangsangan seperti ini. Tidak peduli berapa banyak uang yang kau berikan padaku di masa depan, aku tidak akan kembali, imbuh yang lain. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin terikat dan menyukai kebebasannya. Mereka memutuskan untuk datang dengan kapal dagang keluarga Jung ke benua suci pusat hanya demi uang. Lagi pula, budidaya membutuhkan banyak sumber daya. Jika mereka tidak ingin bergabung dengan kekuatan lain dan terikat, mereka hanya dapat mencari cara untuk mendapatkan sumber daya sendiri. Manfaat yang besar seringkali disertai dengan bahaya yang besar. Semua orang mengerti hal ini. Namun, ketika mereka akhirnya memutuskan dan siap bertarung sampai mati, tiba-tiba, mereka memiliki secercah harapan. Sulit untuk mengubah mentalitas mereka. Jika mereka kemudian menghadapi situasi yang sulit, mereka mungkin tidak akan setegas saat pertama kali. Semuanya, bukannya aku tidak memberitahu kalian. Bahkan jika aku memberitahu kalian, apakah kalian akan percaya padaku? Jika aku memberitahu kalian bahwa kapal dagang ini telah dimodifikasi secara khusus oleh keluarga Jung untuk menahan serangan dari puncak Infinity Ranker, apakah kalian akan percaya padaku? Marley tidak menunggu semua orang menjawab sebelum melanjutkan, bahkan anggota keluarga Jung tidak akan percaya padaku, apalagi kalian. Karena kalian tidak akan percaya padaku, mengapa repot-repot mengatakannya? Tidakkah kalian mengerti? Dan ini bukan saatnya untuk membicarakan hal ini. Jika aku tidak salah, tahap selanjutnya akan menjadi poin penting. Pemimpin kelompok bajak laut luar angkasa ini akan segera bergerak, dan dia seharusnya adalah seorang Eternal. Pemimpin gerombolan bajak laut luar angkasa ini akan mengambil tindakan. Hati mereka yang hadir menjadi tegang pada saat yang sama. Meski sebagian Eternal belum menjadi Eternal, dibandingkan dengan Infinity Ranker Puncak, dia jelas jauh lebih kuat. Berdasarkan pembagian wilayah, sebagian Eternals tidak lagi berada di Universe Realm. Mereka berada di alam transisi di atas alam semesta tetapi di bawah alam abadi. Sekalipun ada 10 Infinity Ranker Puncak, tetap saja mustahil bagi mereka untuk menjadi lawan dari satu Eternal yang parsial. Kedua belah pihak tidak lagi berada pada level yang sama. Benar saja, tidak lama setelah Marley selesai berbicara, seorang pria parubaya yang kasar turun dari kapal perang hitam itu. Dia pasti pemimpin kelompok bajak laut luar angkasa ini. Setelah pria kasar itu turun, 2 pria lagi turun tepat di belakangnya.
Ketiga lelaki itu kemudian berdiri bersama untuk menghadapi kapal dagang itu dengan niat membunuh di mata mereka. Ketika Marley melihat mereka bertiga, hatinya dipenuhi kepahitan. Kekuatan lawan jauh lebih besar dari apa yang dibayangkannya. Awalnya dia mengira kelompok bajak laut luar angkasa ini hanya memiliki satu Eternal sebagian. Tanpa diduga, mereka punya tiga. Bagaimana mereka akan menang? Satu Eternal bisa memusnahkan mereka semua, apalagi tiga. Satu-satunya harapan mereka sekarang adalah agar pertahanan kapal dagang tersebut dapat meneruskan kejayaannya sebelumnya dan memblokir serangan dari tiga makhluk abadi yang tersisa. Selama mereka tidak bisa masuk ke kapal, Marley dan yang lainnya akan aman. Kau hebat sekali, hebat sekali. Kau seharusnya merasa bangga karena berhasil membuat kami bertiga keluar untuk menyerangmu. Sayangnya, aku ingin memberitahumu bahwa ini adalah akhir, kata pria kasar di depan, menatap kapal dagang tempat Marley berada. Kalian seharusnya mengatakan hal-hal itu setelah berhasil menyerang kami. Kalian hanya sekelompok sampah dengan ibu-ibu yang mengabaikan kalian, Marley membalas dengan lugas. Karena pihak lain adalah musuh bebuyutannya yang tidak dapat didamaikan, dia tidak akan bersikap sopan sedikitpun. Apakah menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun kepadamu jika kau terus bersembunyi di balik cangkangmu? Meskipun aku tidak tahu kau melakukannya, aku ingin memberitahumu bahwa kekuatan dari seorang Eternal yang parsial berada di luar imajinasimu. Kau terlalu banyak bicara omong kosong, dasar sampah. Lelaki kasar itu mencibir. Menyerang. Bab 1577. Setelah lelaki kasar itu berkata demikian, ketiga perompak luar angkasa di alam abadi sebagian mulai bertindak segera. Mereka ingin menerobos pertahanan kapal dagang tersebut sehingga mereka dapat merampas semua barang berharga di dalamnya, membunuh para pria, dan menangkap para wanita. Namun, pada saat ini, sebuah suara bergema dari jauh. Berhenti. Suara yang tak terduga ini menghentikan tiga orang yang hendak bergerak. Mereka mengikuti suara itu dan melihat sebuah kapal perang mendekat dengan cepat. Hanya butuh beberapa saat untuk mencapai tempat kejadian. Kapal itu kemudian melewati ketiga orang itu dan berhenti di antara mereka dan kapal dagang. Pria kasar itu menyipitkan matanya dan menatap tamu tak diundang yang datang tiba-tiba. Dilihat dari pengalamannya selama bertahun-tahun, ini pasti juga gerombolan perompak luar angkasa lainnya. Namun, dia tidak tahu siapa pemimpin kelompok lainnya, atau seberapa kuat mereka. Biasanya tidak ada komunikasi antara geng bajak laut luar angkasa. Jika mereka bertemu satu sama lain, jika perbedaan kekuatan di antara keduanya hanya sedikit, mereka akan mundur dengan damai untuk mencari mangsanya sendiri. Akan tetapi, apabila kekuatan satu pihak melebihi kekuatan pihak lain, pihak yang lebih lemah bisa saja dianeksasi oleh pihak yang lebih kuat. Akan tetapi hal itu belum tentu terjadi karena ada beberapa resimen bajak laut luar angkasa yang kuat dengan jumlah orang ratusan bahkan ribuan orang. Mereka akan memandang rendah kelompok perompak luar angkasa yang kekuatannya rendah. Oleh karena itu, mereka mungkin langsung membunuh lawannya atau mengabaikannya. Itu semua tergantung pada suasana hati mereka. Munculnya kapal perang lain membuat Marley dan yang lainnya bernapas lega untuk sementara waktu. Dia juga tidak yakin apakah pertahanan kapal dagang itu dapat menahan serangan ketiga Eternals yang tersisa. Jika mereka tidak bisa, mereka akan hancur. Tidak masalah apakah orang-orang di kapal perang baru ini adalah teman atau musuh. Setidaknya dia bisa menunda sedikit lebih lama. David sedang duduk di kamar, dan dia telah menidurkan gadis kecilnya Peggy. Ketika kapal perang pertama kali tiba, dia sudah merasakan kekuatan orang-orang yang datang menggunakan kekuatan pikirannya. Ada 5 Eternals parsial. Menyenangkan sekali. Dengan 3 yang pertama, sekarang totalnya ada 8 Eternals parsial. Namun, memangnya kenapa kalau ada lebih banyak Eternals parsial? Aku sendiri adalah Eternals sejati. Apa bedanya mereka dengan semut? Begitu aku menggunakan tubuh emas abadiku, semua keabadian parsial ini dapat dengan mudah ditangani tanpa perlu menggunakan senjata terikat jiwa. 5 Eternals parsial yang baru juga seharusnya merupakan kelompok bajak laut luar angkasa. David yang sudah bersiap untuk bergerak, memutuskan untuk menunggu.
Dia ingin melihat bagaimana kedua kelompok bajak laut luar angkasa akan menyelesaikan masalah ini. Jika mereka bisa bertarung satu sama lain, itu akan menarik. Kalian ini agak kasar, iya. Anak buah kita yang menemukan kapal dagang ini lebih dulu, dan kita akan segera menenggelamkannya. Apa maksudnya ini? Pergilah secepatnya, atau jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Lelaki kasar itu mengancam kapal perang di lapangan dengan keras. Seperti kata pepatah, keberuntungan berpihak pada yang berani. Meskipun lelaki kasar itu masih belum mengetahui kekuatan bajak laut luar angkasa di kapal ini, dia tidak boleh takut dalam situasi ini. Lawan jelas ada di sini untuk merebut mangsanya. Jika laki-laki kasar itu menunjukkan tanda-tanda kelemahan, kue yang ada di dekat mulutnya akan berpindah tangan. Bab 1578. Dia juga menguji pihak lain dengan mengatakan hal itu. Haha, sungguh lelucon, apakah ini milikmu hanya karena kau menemukannya lebih dulu? Aku juga bisa mengatakan bahwa aku sudah lama mengawasi kapal dagang ini, tetapi aku belum melakukan apapun. Adapun bagaimana kau ingin bersikap tanpa ampun, datanglah saja pada kami. Kami akan menerima semua pukulanmu. Sebuah suara menghina terdengar dari kapal perang. Tampaknya 3 perompak luar angkasa alam abadi tidak dianggap serius sama sekali. Pria kasar itu mengerutkan kening. Segalanya tidak berjalan dengan baik. Pihak lain tahu bahwa dia memiliki 3 Eternal Spartial di pihaknya, namun dia berani bersikap tidak bermoral. Mereka tidak takut sama sekali, jadi ini agak merepotkan. Tampaknya mustahil baginya untuk menaklukkan kapal dagang ini hari ini. Hal pertama yang harus dilakukan oleh orang kasar itu sekarang adalah mencari tahu seberapa kuat lawannya sehingga ia dapat merencanakan langkah berikutnya. Pria kasar itu dapat yakin bahwa kelompok bajak laut luar angkasa yang tiba-tiba muncul tidak memiliki seorang abadi. Hal ini dikarenakan bajak laut luar angkasa di alam abadi tidak akan muncul di tempat terpencil seperti itu. Mereka akan ditempatkan di tempat-tempat yang terdapat lebih banyak kapal dagang, yaitu di sekitar benua suci pusat. Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Teman-teman, karena kalian sudah di sini, kenapa kalian tidak keluar dan menemui kami? Pria kasar itu berkata dengan suara dingin. Kau hanya ingin melihat kekuatan kami, kan? Keinginanmu adalah perintahku. Setelah suara itu keluar dari kapal perang, orang-orang mulai keluar satu demi satu. Ketika kekuatan penuh kelompok bajak laut luar angkasa ini dipertontonkan di depan semua orang, pria kasar itu terkejut. 5 pria berdiri di depan. Dengan kata lain, lawan memiliki 5 Eternal Spartial, yang berarti 2 lebih banyak dari pihaknya. Meskipun hanya ada 2 orang lagi, yang tidak terlalu banyak, 1 orang lagi yang selevel dengan mereka dapat mengubah hasil pertarungan. Sementara itu, ada pula tim yang beranggotakan hampir 200 orang di belakang kelima Eternal Spartial. Kelompok bajak laut luar angkasa ini jauh lebih kuat daripada kelompok orang kasar, baik dari segi kekuatan puncak maupun jumlah anggotanya. Marley dan orang lain di kapal dagang itu terkejut. 5 Eternal Spartial lainnya, bagaimana kita akan melawan mereka? Tidak peduli yang mana di antara kedua kelompok bajak laut luar angkasa ini yang menang, selama pertahanan kapal dagang itu rusak, itu akan menjadi situasi yang fatal bagi Marley dan yang lainnya. Kini Marley dan yang lain hanya bisa berharap agar gerombolan perompak luar angkasa yang tiba-tiba muncul itu tidak memusnahkan mereka seperti bajingan-bajingan tadi. Marley akan membayar pihak lain tanpa ragu jika mereka hanya meminta uang. Bahkan jika pihak lain menginginkan seluruh muatan kapal, dia akan setuju. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Selama mereka masih hidup, mereka akan mempunyai kesempatan untuk kembali. Bagaimana perasaanmu setelah melihat kekuatan kami? Apakah kamu merasakan ketidakberdayaan yang kuat? Haha, seorang pria feminin di depan membuka kipas lipat di tangannya dan bertanya sambil menyeringai. Saya akui bahwa Anda sangat kuat. Anda lebih kuat dari yang saya bayangkan, tetapi kami telah berusaha keras. Tepat ketika kami hendak mengambil alih kapal dagang ini, Anda muncul untuk merampas hasil kemenangan kami. Tidakkah menurut Anda ini terlalu berlebihan? Pria kasar itu berkata dengan berani. Jadi apa? Legitimasi adalah milik pemenang.
Karena kamu telah mengakui bahwa kamu bukan lawan kami, mengapa kamu tidak mundur saja dengan patuh? Atau apakah kamu menunggu kami untuk mengirimmu ke neraka? Anak-anak lelaki dan aku dipaksa menjadi bajak laut luar angkasa hanya karena kami dicari karena melakukan kejahatan. Kami sudah melakukan persiapan mental. Kau ingin mengirim kami ke neraka. Jangan bicara tentang apakah kau bisa, karena meskipun kau bisa, apakah kau yakin bisa menanggung konsekuensinya? Sekarang giliran pihak lain yang mengerutkan kening. 5 lawan 3, jadi mereka pasti menang. Akan tetapi, jika ketiganya mengerahkan segenap kemampuan mereka, lelaki banci dan gerombolannya itu juga akan menderita. Lagi pula, mereka bukanlah orang-orang acak melainkan 3 makhluk abadi parsial. Lalu apa yang kau inginkan? Pria feminin itu berhenti tersenyum dan bertanya. Orang kasar itu tahu dalam hatinya bahwa pihak lain tidak akan berani membunuhnya. Jika mereka bertiga bertarung sampai mati, mereka bisa membunuh 1 atau 2 orang dari pihak lain. Pihak lain tidak berani mempertaruhkan hal ini. Bab 1579. Tentu saja, kami juga tidak ingin semua orang di sini rugi. Kalau begitu, mari kita bergandengan tangan untuk menghancurkan kapal dagang ini terlebih dahulu, lalu kita bagi 50-50, kata pria kasar itu. Tidak mungkin. Kami lebih kuat darimu dan jumlah orangnya lebih banyak darimu. Bagaimana kami bisa membaginya 50-50? Paling-paling, kami bisa membaginya 80-20, 80 untuk kami dan 20 untuk Anda. Pria banci itu langsung menolak usulan pihak lain. Kalian kuat, tapi jangan lupa, kami menemukan kapal dagang ini terlebih dahulu, dan kami akan segera menenggelamkan mereka. Kalian di sini hanya untuk mencuri hadiah kami. Itu juga tidak akan berhasil. 50-50 terlalu banyak. Lalu 60-40. Tidak kurang. Pria banci itu berkomunikasi pelan-pelan dengan beberapa orang di sebelahnya. Lalu dia berkata, 70-30 paling banyak. 70 untuk kami dan 30 untuk kalian. Terima atau tidak, jumlah kami sangat banyak, dan akan sulit bagi kami untuk menjelaskan diri kami kepada semua orang jika jumlah kami sangat sedikit. Pria kasar itu memikirkannya dan menganggap 70-30 masih dapat diterima. Kuncinya adalah mereka berada di pihak yang lemah dan tidak ingin bertarung sampai mati dengan pihak lain. Jadi, pria kasar itu setuju, oke. 70-30. Tapi aku menginginkan wanita yang memimpin kapal dagang. Oke, hanya seorang wanita. Kau bisa mengambil semuanya jika kau mau. Setelah berdiskusi sebentar, mereka mencapai kesepakatan. Kedua belah pihak hampir sama kekuatannya, jadi mereka tidak akan bertarung. Terus terang, semua orang melakukan ini demi keuntungan dan sumber daya. Jika mereka lebih kuat, mereka akan mendapatkan lebih banyak. Bertarung tidak akan ada gunanya bagi mereka. Para perompak luar angkasa juga memahami apa itu situasi yang menguntungkan semua pihak. Kedua kelompok bajak laut luar angkasa mencapai kesepakatan, yang membuat Marley dan orang lain di kapal dagang khawatir lagi. Mereka mengira keadaan telah berbalik. Tanpa diduga, mereka terjebak dalam situasi yang lebih berbahaya. Musuh telah meningkat dari 3 Eternal Spartial menjadi 8 Eternal Spartial. Marley dan yang lainnya tidak dapat menceritakan penderitaan pahit mereka. Mereka sangat lemah sehingga mereka hanya bisa dibagikan sebagai mangsa oleh orang lain. Setuju. Kalau begitu, mari kita bergabung dan mengalahkan mereka terlebih dahulu. Katakan, apakah kau mengalami kemunduran sebagai Eternal Parsial? Itu hanya kapal dagang bodoh. Apakah kau masih perlu bergabung? Jika kabar itu tersebar, kau akan menjadi bahan tertawaan, kata pria feminin itu dengan nada meremehkan. Benarkah? Kalau begitu, kau duluan saja. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa menembus pertahanan terakhir lawan. Kalian berdua, pergilah dan hancurkan kapal dagang itu untukku, kata pria banci itu. Tepat di belakangnya, 2 pesilat puncak Infinity Ranker berdiri maju dan bergegas menuju kapal dagang. Mereka tidak melihat keempat bajak laut luar angkasa di Infinity Rank terluka akibat guncangan kapal dagang. Kalau tidak, mereka pasti tidak akan mencoba hal ini.
Kedua bajak laut luar angkasa itu dengan cepat mendekati bagian luar kapal dagang dan menyerangnya dengan kekuatan penuh. Orang bisa membayangkan hasilnya. Kapal dagang itu tidak rusak sama sekali, sementara dua perompak luar angkasa itu memuntahkan darah dan terbang mundur. Hah, apa yang terjadi? Kapal dagang ini tidak hanya dapat menahan serangan penuh dari dua Infinity Ranker puncak tetapi juga menyebabkan kerusakan pada mereka. Bagaimana mungkin? Pria feminin itu bertanya dengan cemberut. Rupanya, dia telah melakukan hal ini selama bertahun-tahun dan dia juga telah merampok banyak kapal dagang, tetapi dia belum pernah melihat situasi seperti itu. Bahkan ketika kapal dagang level rendah seperti ini memiliki pertahanan penuh, seorang Infinity Ranker puncak dapat menerobosnya dengan beberapa serangan. Tidak dapat dipahami bagaimana ia hanya memiliki sedikit pertahanan yang tersisa. Namun ia masih dapat memblokir serangan dari dua Infinity Ranker puncak dan mengirim mereka terbang mundur. Dua tidak akan berhasil. Keempat Infinity Ranker puncak yang baru saja aku kirim semuanya terbang kembali karena keterkejutan. Kalau tidak, mengapa kita harus melakukannya sendiri? Pria kasar itu menambahkan. Begitu ya, sepertinya kapal ini agak aneh, jadi bagaimana kalau kita hancurkan bersama-sama? Kamu membaca pikiranku. 8 Eternals dari kedua belah pihak siap bertarung. Mereka bersiap menyerang pada saat yang sama, menerobos pertahanan terakhir kapal dagang dalam satu gerakan, dan menangkap orang-orang di dalamnya. Adegan ini membuat hati Marley dan yang lainnya yang khawatir berdebar kencang. Apa yang terjadi berikutnya dapat dikatakan sebagai momen paling kritis dalam hidup mereka. Selama kapal bisa menahan ini, semua orang akan aman. Mereka dapat mengabaikan serangan orang-orang ini dan mendorong kapal dagang itu maju. Mereka tetap tidak dapat menembus pertahanan itu. Begitu kapal dagang itu hancur, tak seorang pun di seluruh kapal akan mampu melarikan diri, dan mereka semua akan tamat. Bab 1580. Marley awalnya ingin menggunakan nyawanya sendiri sebagai imbalan untuk jalan keluar bagi David dan Peggy. Tetapi setelah sekelompok perompak luar angkasa lain datang, rencana ini digagalkan. Para perompak luar angkasa baru itu jelas tidak terlalu tertarik pada wanita. Apa yang lebih mereka inginkan adalah keuntungan. Suasana menjadi sunyi. Marley di kapal dagang, dan dua kelompok bajak laut luar angkasa di luar, semuanya mengarahkan pandangan mereka pada 8 Eternals yang tersisa. Mereka akan menyaksikan betapa kuatnya 8 makhluk abadi parsial itu pada saat yang sama. Ini juga merupakan sesuatu yang akan mereka banggakan kepada orang lain di masa mendatang. Para perompak luar angkasa di sekitar kapal dagang itu dengan cepat mundur. Jika 8 Eternals parsial bergabung untuk menyerang, mereka tidak akan berani tinggal di dekat kapal dagang lebih lama lagi. Gelombang kejut dapat membunuh mereka. Ketika semua orang sudah mengungsi dan ke-8 orang itu hendak menyerang, energi yang menyesakkan tiba-tiba terpancar dari kapal dagang, membuat kulit kepala mereka kesemutan. 8 Eternals yang tersisa bahkan tidak memikirkannya. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berkomunikasi satu sama lain sebelum mereka berbalik dan berlari secepat yang mereka bisa. Sebagai seorang abadi sebagian, bagaimana mungkin mereka tidak tahu jenis energi apa itu? Itu abadi. Hanya kaum abadi yang dapat memiliki energi mengerikan seperti itu yang membuat mereka merasa tidak berdaya untuk melawan. Bahkan jika 80 dari mereka melawan seorang Eternal, mereka hanya bisa melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka, apalagi 8 Eternal yang parsial. Kesenjangan antara abadi yang parsial dengan abadi yang tidak dapat ditutupi oleh kuantitas. Eternals kuat karena mereka memiliki retasan berupa Eternal Golden Body. Setelah ini digunakan, hanya tubuh emas abadi lain dengan level yang sama yang bisa menahannya. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka semua hanyalah semut dan dapat dibunuh dengan satu tamparan biasa. Jika seseorang berhadapan dengan tubuh emas abadi, mereka pasti akan mati jika tidak melarikan diri. 8 orang itu sangat ingin melarikan diri, tetapi bagaimana David bisa memberi mereka kesempatan? Sekarang dia sudah terbongkar, seharusnya dia membongkar dirinya sendiri dengan lebih jelas. Ledakan. Sosok emas besar perlahan muncul di atas kapal dagang. Itu adalah seorang pria yang memancarkan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya.
Wajahnya yang tampan tampak lebih menarik di bawah cahaya kemasan, dan dia jelas seseorang yang menarik bagi orang-orang dari segala usia. Kemunculan raksasa emas itu secara tiba-tiba mengejutkan ratusan perompak luar angkasa di sekitarnya. Hanya Marley dan lainnya di kapal dagang yang belum bereaksi. Bagaimanapun, mereka berada di kaki tubuh emas abadi David. Sementara itu, Marley dan yang lainnya tidak merasakan energi David. Saat ini mereka masih bertanya-tanya mengapa orang-orang yang sudah bersiap untuk menyerang secara serentak malah memilih melarikan diri. Saat mereka melarikan diri, kedelapan Eternals itu diam-diam menoleh dan melihat ke belakang. Setelah mereka melihat, pemandangan di belakang mereka membuat mereka sangat takut hingga rambut mereka berdiri. Mereka basah kuyup oleh keringat dingin dan jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka karena ketakutan. Astaga, lari! Mereka sudah mengeluarkan tubuh emas abadi dan nyawa kita dalam bahaya.